so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu guru membeli mie, kuahnya dicampur teri. Demi terjalin silaturahmi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Hairunisa, NIM 101231010041. Saya berasal dari Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Sekarang saya menempuh kuliah di Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi mikro dengan dosen pengampu Haji Agus Maulana, SEMM. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan ekonomi mikro. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi. Ilmu ekonomi berkembang bermula sejak tahun 1776. Adam Smith. Nah, teman-teman, kita masuk ke penilaian ilmu ekonomi dulu. Sebelum kita masuk ke mikro, yang pertama, ilmu ekonomi yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang dihadapkan pada kondisi yang pertama. Kebutuhan manusia banyak, tak terbatas. Sumber daya sebagai alat pemeras kebutuhan sifatnya terbatas. Jadi, dalam kegiatan pokok ekonomi atau aktivitas ekonomi, ada 4 macam, teman-teman. Yang pertama, konsumsi. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, distribusi. Yang keempat, investasi. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, konsumsi. Konsumsi itu di dalam kegiatan pokok ekonomi menghabiskan sumber daya, baik itu jasa maupun barang ataupun misalnya kebutuhan segala macam, makanan atau sebagainya. Yang kedua, produksi atau proses untuk menciptakan atau membuat barang tersebut eksklusif untuk mendistribusikan, menyebarkan atau menyebarluaskan. Yang keempat, investasi. Bagaimana menanamkan modal proses produksi tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sumber daya ekonomi, pasti teman-teman bertanya, sumber daya itu apa? Sumber daya adalah input faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan terdiri dari yang pertama, sumber daya alam. Contohnya tanah, cadangan mineral, misalnya pertambangan. Yang kedua, sumber daya manusia. Contohnya tenaga kerja dan entrepreneurship. Entrepreneurship itu kemampuan untuk berwirausaha. Yang ketiga, sumber daya modal. Contohnya peralatan, fisik, mesin, bangunan, ataupun komputer. Yang keempat, teknologi. Teknologi juga sebagai faktor-faktor input dalam proses produksi. Bagaimana kalau misalnya teknologi rendah? Biasanya harganya juga rendah. Tapi kalau teknologinya tinggi, bisa menghasilkan barang yang bagus juga. Harga yang berkualitas, barang yang berkualitas, dan harga yang tinggi. Yang kelima, kemudian keahlian kewirausahaan. Bagaimana seseorang untuk menciptakan kreatif service untuk barang-barang produksi. Nah, teman-teman, kemudian kita membahas tentang apa itu mikro. Nah, teori mikro ya, merupakan alat sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang terurai, bagian dari elektronik yang menganalisis bagian-bagian yang dilakukan oleh unit-unit kecil, mikro ya. Ada 5 aspek yang dibahas dalam mikro.
Yang pertama, bagaimana dan mengapa satuan-satuan ekonomi membuat keputusan ekonomis. Yang kedua, bagaimana satuan-satuan ekonomi berinteraksi membentuk satuan-satuan yang lebih besar yang terkait dengan pasar dan industri. Yang ketiga, tingkah laku penjual dan pembeli dalam pasar. Yang keempat, berbagai teknik analisis ekonomi mikro dan terapannya dalam menjelaskan fenomena keseharian. Yang kelima, opportunities cost yang timbul sebagai konsekuensi pilihan yang diambil, misalnya produksi, bagaimana untuk memperkecil industri tapi menghasilkan sangat luas, gitu ya. Bagaimana konsumen bisa membeli dengan harga yang pas dan sebagainya. Baik, hanya sampai di sini pembahasan saya tentang ilmu ekonomi mikro. Sekian, terima kasih. Fekon hebat, Unisi gemilang berjaya.